Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Teman-teman, alhamdulillah sudah 13 Ramadan ya, 13 materi juga. Insyaallah ini sudah hampir setengah jalan. Mudah-mudahan teman-teman merasa sangat senang ya ikut sekolah pranikah online di sini. Walaupun secara online, tetapi kita tetap sharing-sharing ilmu yang bermanfaat ya insya Allah ya. Ilmu Islam terkait dengan pernikahan. Pada malam hari ini materinya sebenarnya tidak... Bentar, ini harus di-mute dulu. Oke, baik. Pada malam hari ini, insya Allah kita materinya tidak berat-berat nih. Karena materinya tidak berat-berat, teman-teman bisa interaktif ya, boleh open mic buat bertanya, boleh buat menanggapi ya, silahkan. Malam ini kita dibawa tidak setegang materi sebelum-sebelumnya, materinya relatif santai ya, tetapi bukan berarti santai itu tidak penting teman-teman ya. Nah, untuk malam hari ini, insya Allah kita akan membahas materi ke-13, yaitu membina keluarga Islami ya. Membina keluarga supaya bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara yang lebih baik. Karena teman-teman, banyak orang di luar sana ya, ingin berusaha keluarganya Islami, namun seringkali ternyata banyak kendala-kendala yang tidak entah kenapa berat untuk selesaikan. Padahal ada tips-tips yang insya Allah ya, yang sangat bermanfaat bagaimana cara kita mendidik keluarga Islami. Mari kita baca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Thaha ayat 132. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Ya, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Ya, dan perintahkanlah keluargamu mendirikan salat ya, dan wastabir ya, bukan wasbir ya. Kalau wasbir bersabarlah. Wastabir itu maknanya bersabar dengan sabar yang luar biasa ya. Dengan sabar yang sangat, wastabir alaihi, dan bersabarlah dalam mengerjakannya ya. Jadi teman-teman memang dalam mendidik keluarga yang berat banget untuk dilaksanakan itu apa? Biasanya adalah membiasakan anak-anak itu atau keluarga itu untuk melaksanakan kewajibannya ya, rukun Islamnya ya, ibadah-ibadah wajibnya ya. Dan yang paling utama adalah sholat ya. Betapa banyak kita melihat ya orang-orang soleh, tapi melihat anaknya kalau sholat tidak khusyuk, sholatnya lalai ya, kemudian juga sholatnya bermasalah. Jadi memang ini luar biasa ya, wastabir 'alaiha ya. Seolah di dalam satu keluarga itu ini pendidikan yang luar biasa ditekankan ya. Apa? Perintahkanlah keluargamu mendirikan sholat, dan yang memerintahkannya para suami, ya, para kepala rumah tangga harus wastabir, bukan sekedar wasbir ya, bukan sekedar sabar yang biasa, tapi wastabir, ada huruf to di tengahnya ya. Masya Allah, harus sabar ya, luar biasa ya. Zuku, kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Jadi Allah tidak minta kita untuk membayar Allah ya, tidak, tapi Allah yang membayar kepada kita ya. Jadi jangan sampai kita merasa ya Allah ngapain sih nyuruh-nyuruh kita. Ingat ya, Allah sudah dalam tanda kutip ya membayar kita, memberi kita upah berupa rezeki ya, supaya kita bekerja. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah diantaranya memerintahkan keluarga untuk mendirikan sholat dan bersabar atasnya ya. Wal aqibatu littaqwa ya, dan Aku marah dia. Usah orang itu kok kirim-kirim ke grup katanya. Oke, tadi ada sedikit gangguan. Oke, kita lanjut. Salah satu teman-teman ya, ketika
saat teman-teman ingin menjadi keluarga yang terbaik ya, maka teman-teman caranya sederhana ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahlihi, ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, wa ana khairukum li ahli, ya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Maka ketika kita berusaha untuk mendidik keluarga kita menjadi keluarga yang Islami, ya, maka teman-teman harus menirunya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kepada para sahabat ya, generasi salaful ummah ya. Khairul khairul qurun qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku ya, maksudnya Rasulullah dan para sahabat. Kemudian tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang yang dekat dengan mereka itu tabiin tabiin, kemudian tsumma alladziina yalunahum itu tabiin ya. Jadi memang generasi salaful ummah ya, 300 tahun pertama ya, 3 abad pertama generasi umat Islam itu adalah generasi yang terbaik yang harus kita ikuti. Apa buktinya bahwa Islam itu sedemikian baik dalam membina keluarga, membina masyarakat? Buktinya teman-teman, dulu kalau teman-teman lihat sejarah Islam, Masya Allah ya, umat Islam dalam waktu 100 tahun setelah Rasulullah wafat, dunia butuh apa? Madinah punya. Dunia butuh pemimpin yang adil, Madinah punya. Dunia butuh pengusaha yang yang lihai sekaligus juga yang dermawan, Madinah punya. Dunia butuh hakim yang tegak, jujur ya, adil ya, tegas, Madinah punya. Dunia perlu pemimpin jenderal ya, pemimpin perang ya, laksamana perang yang tangguh, Madinah punya. Dunia butuh ilmuwan, nanti Madinah punya, dan seterusnya. Sampai-sampai umat Islam itu tegak ya, dari Spanyol, Portugis, Maroko, Mesir, Syam, Arab, Irak, sampai India, semua masuk dalam naungan daulah Islam pada saat itu. Hari ini kita kehilangan Spanyol dan Portugis ya. Mudah-mudahan nanti Spanyol dan Portugis bisa kembali dalam naungan Islam lagi. Nah teman-teman ya, pokoknya dahsyat banget ya bahwa Rasulullah SAW itu membina keluarga sekaligus membina negara ya, sampai nanti hasil didikannya adalah didikan orang-orang yang luar biasa teman-teman ya. Saya udah pernah bilang di awal materi bahwa Rasulullah itu ketika berdakwah ya, dakwah Rasulullah itu dimulai di tempat yang tandus kering ya, di tempat yang tidak ada kerajaan-kerajaan besar di situ ya, penduduknya juga buta huruf ya, mayoritas buta huruf, juga penduduknya bodoh ya, minum minuman keras jadi kebiasaan, judi, membunuh ya, tidak bisa baca tulis apalagi, juga miskin ya, senggol bacok ya. Tiba-tiba Rasulullah ada di situ, dua peradaban raksasa Romawi dan Persia tunduk pada Islam. Seluruh wilayah Persia ditaklukkan oleh kaum muslimin, sedangkan sebagian besar wilayah Romawi ya, yaitu Syam, Mesir ya, dan juga daerah Maghrib itu bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Masya Allah ya. Nah teman-teman, pertanyaannya adalah bagaimana sih cara membentuk keluarga Islami supaya menjadi keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah teman-teman, prinsipnya sederhana, yaitu adalah mulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil-kecil, yang mudah-mudah, dan mulai dari sekarang ya. Kita selalu berbicara itu jauh. Iya, kita ingin kebangkitan Islam, kita ingin menaklukkan sini, menaklukkan sana, membebaskan Palestina, kita ingin pokoknya keinginan kita banyak. Tapi teman-teman, namanya kebangkitan Islam itu mulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu. Bagaimana kita ingin mengharapkan kebangkitan Islam ketika kita belum melakukannya ya. Silakan teman-teman, mulai dari diri sendiri, perbaiki diri sendiri, kemudian nanti kita baru perbaiki keluarga kita, perbaiki masyarakat kita, baru nanti kita bisa memperbaiki negara kita dan seterusnya ya, melebarkan dakwah Islam ke seantero bumi. Ini memang perlu dimulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil-kecil, yang mudah-mudah, dan teman-teman mulai dari sekarang. Silahkan ya teman-teman ya, kita langsung berubah malam ini, sebagaimana Umar bin Khattab ya, baru masuk Islam langsung berubah hidupnya. Itulah imannya
kalau iman itu benar-benar masuk hati ya, iman itu benar-benar dilaksanakan ya. Orang yang mendapatkan cahaya hidayah, cahaya iman, cahaya Islam, langsung hidupnya berubah ya. Enggak lagi basa-basi sama kemaksiatan ya, enggak lagi basa-basi dengan kebenaran. Nah, teman-teman, solusi kedua ya, tips kedua teman-teman ketika membangun keluarga yang solih adalah teman-teman berkumpullah dengan orang yang solih ya. Kan kita sering mendengar syair ya bahwa ruh itu seperti burung-burung ya, mereka akan berkumpul dengan yang serupa, yang sejenis dengannya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman nanti berusaha hijrah ya, mencari lingkungan yang soleh, pasti korbannya adalah teman-teman akan kehilangan teman-teman lama yang tidak solih ya. Itu sudah sunatullah, sudah tidak bisa tidak ya. Nah, teman-teman, ketika teman-teman bergaul dengan lingkungan yang baik, dengan lingkungan yang solih, teman-teman mungkin akan kehilangan teman-teman lama, tetapi teman-teman akan mendapatkan teman-teman yang baru ya, insya Allah teman-teman ya. Jadi jangan takut untuk hijrah ya, karena ketika kita meninggalkan yang lama, insya Allah dapat yang baru. Kemudian teman-teman, ketika teman-teman nanti, ingin mendapatkan keluarga yang soleh, teman-teman harus memantaskan diri dulu untuk menjalankan peran rumah tangga tersebut ya. Teman-teman di sini mayoritas perempuan nih pesertanya ya, maka teman-teman harus berusaha supaya nanti bisa menjadi istri yang ideal ya. Istri yang fassalihatun qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah ya. Maka yang solihah itu adalah yang dia taat, dia menjaga dirinya sebagaimana Allah telah menjaganya. Teman-teman harus bisa nanti ya mempelajari ilmu Islam ya, beribadah yang wajib-wajibnya dituntaskan, dan nantinya ketika menikah bisa taat pada suaminya pada hal-hal yang memang wajar, pada hal-hal yang memang bukan maksiat ya, dan juga nanti harus bisa menjaga dirinya ya, jangan pecicilan ya, jangan genit ya. Sebelum nikah jangan genit, apalagi sudah nikah ya, lebih jangan genit lagi ya. Intinya jangan aja ya. Nah, itu teman-teman ya. Dan yang calon suami, nah ini harus bisa seperti konsep Quran ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki itu adalah pelurus bagi para perempuan karena mereka memiliki kelebihan. Teman-teman, banyak laki-laki ini yang hidupnya santai-santai. Ini yang saya kurang suka ya, bahwa kita ketika melihat masyarakat, entah kenapa banyak orang tuh hidupnya santai, tidak punya tujuan, habis waktunya untuk hal-hal yang sia-sia, ya. Teman-teman, kalau kita melihat generasi sahabat, masya Allah dari waktu ke waktu itu selalu produktif ya. Dan teman-teman, apa bedanya kita dengan pakar? Apa bedanya kita dengan orang yang contohnya yang sederhana yang hafal Quran? Apa bedanya kita dengan mereka? Bedanya kalau yang hafal Quran itu mereka meluangkan waktu setiap hari untuk Quran ya, 4 jam, 3 jam ya, secara serius ya. Sedangkan kita yang belum hafal Quran itu biasanya masih jauh dari hafal Quran ya, masih jauh dari Qurannya sendiri ya. Padahal Quran sekarang di HP ada, di laptop ada, di meja kita ada, di tas kita ada, di tablet ada, di mana-mana ada. Satu orang kita bisa bawa banyak Quran sekaligus, tetapi Quran belum masuk ke dalam diri kita, belum menjadi rutinitas harian kita, itu contohnya. Kemudian juga silakan laki-laki ya, bangun kapasitas mencari nafkah mulai dari sedini mungkin ya. Buktinya apa? Buktinya harusnya balik itu sudah hidup mandiri dari orang tua ya. Berarti kalau teman-teman di sini sudah pada balik, itu harusnya teman-teman sudah mulai serius ya dalam membangun kapasitas nafkah, dan nanti ujung-ujungnya adalah mencari circle yang tepat ya, lingkungan yang tepat yang bisa membuat teman-teman bertumbuh berkembang ya, menjadi profesional dalam pekerjaan teman-teman masing-masing. Ya, dan teman-teman juga nanti ketika punya rumah tangga, silahkan disiapkan dari sekarang segala yang diperlukan, di antaranya adalah nafkah. Karena ini disebutkan dalam Quran juga ya, wa bima anfaqu min amwalihim, dan kenapa suami itu jadi pemimpin rumah tangga? Karena mereka menafkahkan hartanya ya. Ini jadi memang buat laki-laki dari jauh-jauh hari, ini memang urusan nafkah itu urusan yang serius ya. Jangan sampai mikirin nafkah itu baru pas lulus kuliah, itu telat ya. Harusnya mikirin nafkah itu dari fase mumayyiz. Mumayyiz itu fase kita sudah
bisa berpikir dewasa walaupun belum balik. Itu contohnya usia 7 tahun ya. Harusnya dari usia 7 tahun secara pendidikan dari keluarga, secara kemauan dari kita, hidup itu sudah serius, sudah berusaha profesional dari waktu ke waktu untuk membangun kemampuan mencari nafkah ya. Ini kan memang asing di zaman sekarang ya, bahwa usia 7 tahun belajar cari nafkah. Tapi itu yang dilakukan generasi terbaik umat Islam. Rasulullah, kita bisa melihat Rasulullah itu sudah mengembalakan kambing di usia yang sejak kecil ya, bahkan berusaha ekspor impor. Para sahabat apalagi ya, apalagi yang sahabatnya itu anak orang kaya, dari kecil pasti udah belajar dagang ya. Jadi ketika mereka balik, mereka udah profesional ekspor impor dari Yaman ke Syam ya. Nah, teman-teman juga sama ya. Silakan hindari hal-hal yang sia-sia. Nah, kemudian teman-teman ya, ketika solusi yang keempat supaya dapat keluarga yang Islami adalah teman-teman selain dirinya harus siap secara Islam, teman-teman juga cari jodoh yang sebaik mungkin. Dan kalau cari jodoh yang sebaik mungkin, mesti cari di lingkungan yang baik pula ya. Agak susah ya, gimana caranya dapat jodoh yang baik kalau lingkungannya memang tidak baik ya. Nah, teman-teman silahkan ya, silahkan jangan cari istri yang masih banyak habis waktunya misalkan di drama Korea, misalkan di lagu-lagu ya, hal yang sia-sia lainnya. Kalau laki-laki di game biasanya ya. Kalau waktu-waktunya habis masih buat ini, aduh itu tandanya masih belum belum dewasa ya. Teman-teman ya, apa namanya? Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Ya, hal-hal yang tidak bermanfaat seperti apa? Seperti hiburan, ya, hiburan yang memang jelas-jelas maksiat ya. Hiburan-hiburan yang tidak bermanfaat silahkan ditinggalkan. Ya, kalau teman-teman serius mau nikah ya, mau memiliki keluarga idaman ya, cari calon pasangannya juga yang punya prinsip yang sama. Hidup itu serius ya, hidup itu serius, kita jangan beristirahat di dunia, istirahatnya nanti ketika kaki kanan sudah menginjakan kaki di surga. Terus teman-teman ya, ini yang banyak orang tinggalkan padahal ini kunci penting punya keluarga yang solih-solihah. Yaitu apa? Yaitu mengikuti komunitas-komunitas dakwah ya, punya circle yang selalu amar ma'ruf nahi mungkar. Masya Allah teman-teman, di luar sana sekarang banyak sekali lingkungan-lingkungan yang memang kok jadi komunitas-komunitas dakwah ya, mereka amar ma'ruf nahi mungkar, rutin bertemu ya, saling mengingatkan ya. Ketika bertemu itu pikirannya adalah Islam lagi sehingga kita selalu di-charge ya keimanannya dari waktu ke waktu ya. Ada teman, ada yang menyemangati ya. Dan teman-teman komunitas dakwah itu bukan sekedar ya kita datang, nggak kenal siapa-siapa, dengerin ilmu, habis itu pulang. Kalau itu bukan komunitas yang apa ya, yang kita sangat perlukan banget ya, yang sangat kita perlu, itu kita perlu banget ya, majelis taklim, majelis ilmu. Tetapi yang lebih perlu lagi adalah, teman-teman saya, sahabat-sahabat yang memang, selalu bersama dengan kita ya, kenal kita, rutin untuk berdakwah ya. Karena banyak teman-teman ya, saya punya teman-teman ya, di luar sana tuh pulang pergi kajian, ya pulang pergi dengerin ilmu, tetapi pulang-pulang nggak kenal siapa-siapa. Itu kan tetap aja ujung-ujungnya sendiri ya, ujung-ujungnya sendirian, nggak berkomunitas ya. Ya ini kalau teman-teman bisa dapat komunitas dakwah, masya Allah, ini ya bisa membuat teman-teman terjaga Islamnya dan juga syukur-syukur dapat jodoh di komunitas dakwah tersebut. Ya banyak di luar sana teman-teman silahkan. Kalau di Bandung dulu tuh ada ini STQ Habibur Rahman ya, sekolah tahfiz Quran Habibur Rahman, itu tiap malam Ahad ya itu itikaf sepanjang malam ya untuk mendekatkan diri dengan Quran baik suami maupun istrinya ya. Teman-teman, apa suara saya kecil? Mudah-mudahan suara saya jelas teman-teman, rasanya sudah saya besar suaranya. Oke baik kita lanjutkan ya, mudah-mudahan suara saya jelas. Nah teman-teman, ketika nanti menikah silahkan ya, ketika nanti punya keturunan, didik secara Islam mulai dari kecil ya. Dan teman-teman tadi mendidik Islam anak itu pasti di lingkungan yang terbaik ya, di lingkungan yang luar biasa ya. Teman-teman jangan cari tempat yang gurunya aja bermasalah misalkan, aduh itu repot ya. Misalkan gurunya banyak yang lalai dalam sholatnya.
Itu jangan 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 kita susah ya berharap anak kita pandai untuk rutin mengerjakan sholat kalau guru-gurunya aja kayak gitu ya. Cari memang lingkungan yang, terbaik teman-teman ya. Di antaranya teman-teman ini saya pernah dapat kisah luar biasa ini yaitu ada tahfiz anak usia dini TAUD ya. Itu teman-teman, usia 3 tahun, 4 tahun itu didengarkan Quran terus di headset, di speaker ya dan disetorkan hafalannya kepada gurunya di usia 3 tahun, usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, sehingga usia 7 tahun sudah berapa tahun dia menghafalkan Quran? 4 tahun ya. Anak usia 6 tahun sudah hafal 20 juz, 25 juz, bahkan 30 juz. Ini ada lembaganya ya kalau di Bogor itu pusatnya namanya Wadi Mubarok ya. Itu tahfiz anak usia dini jadi dari kecil memang didengarkan Quran ya di usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, usia 7 tahun sudah bisa tuntas ya hafalan Qurannya. Masya Allah teman-teman usia 7 tahun kita sudah berapa hafalan Qurannya? Mungkin belum banyak ya. Ini makanya kenapa teman-teman ya perlu lingkungan yang baik ya. Contohnya seperti ini ya. Anak-anak yang lain di luar sana sibuk main HP. Ternyata kalau ditahfiz anak usia dini itu dia dari kecil mendengarkan Quran, disetorkan ke gurunya sampai usia 7 tahun itu sudah tuntas hafalan Qurannya dan ini kan mirip seperti Imam Syafi'i misalkan ya, mirip seperti imam-imam besar ya pada zaman generasi dulu ya generasi terbaik Islam. Nah, ini merupakan salah satu cara mempercepat kebangkitan Islam ya, yaitu dengan cara-cara seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman usia belasan tahun sudah bisa fokus ke ilmu-ilmu yang lain ya. Kalau kita kan baru mulai menghafalkan Quran usia 20 tahun, usia 17 tahun, 15 tahun, telat teman-teman ya. Itu tuh lebih baik hafal daripada tidak hafal sama sekali. Cuman kalau mau yang terbaik itu silahkan dipercepat ya karena usia belasan tahun kalau bagi laki-laki harusnya sudah sibuk di profesional dalam perannya di masyarakat ya, dalam dakwahnya, dalam nafkahnya dan seterusnya. Perempuan juga usia balik itu sebenarnya sudah, kalau dalam syariat Islam sudah, sah untuk menikah dan seterusnya. Ya, teman-teman dulu juga saya pernah cerita ya, bahwa dalam sejarah Islam, itu sistem pendidikan itu memang, tidak sepanjang sekarang ya. Dulu tuh Ibnu Sina, dia kutab atau sekolah dasar 6 tahun. Hafal Qur'annya sudah selesai ya, dia belajar ilmu ini, ilmu itu, bahasa Arab. Beres kutab sekolah dasar 6 tahun, langsung masuk ke madrasah kedokteran. Jadi beres SD langsung masuk kuliah kedokteran. Usia 18 tahun dia sudah jadi dokter ya. Kalau kita kan 18 tahun baru masuk kuliah. Telat sebenarnya ya. Harusnya kurikulum itu dikondisikan supaya cepat, supaya bisa membuat kita profesional sedini mungkin ya. Tidak perlu belajar ya yang tidak jelas ya, kalau mau jadi dokter dari kecil fokus ya, ilmu-ilmu kedokteran yang dipelajari. Kalau dari kecil mau jadi ahli bisnis, fokus ilmu bisnis yang dipelajari. Enggak belajar ke sana, belajar ke sini, kurikulumnya kemana-mana, padahal nanti di profesinya bisa jadi jauh tidak terpakai ya. Terus teman-teman, salah satu kesalahan fatal dari hidup kita hari ini adalah kita memperlakukan anak balik itu tidak seperti anak yang sudah dewasa. Padahal dalam Islam akil dan balik itu disatukan ya. Bukan balik dulu tapi tidak akil-akil ya. Baliknya sudah tapi tidak dewasa-dewasa ya. Orang yang sudah balik kemudian kita perlakukan dia seperti orang dewasa, maka dengan sendirinya dia akan mendewasakan dirinya ya, menjadi hidup mandiri, menjadi hidup yang serius, yang tegas ya. Bayangkan kalau misalkan usia 15 tahun terus dimanjakan sama orang tuanya. 20 tahun masih dimanjakan, 25 tahun masih dimanjakan. Maka niscaya dia ya hidupnya akan main-main karena tidak pernah didewasakan ya. Harus kita itu membuat orang anak-anak kita tuh usia belasan tahun ya bahkan dari kecil dibuat dia seperti orang dewasa alias harus hidup mandiri ya, punya tanggung jawab. Mulai tadi apa? Hidup serius. Kemudian teman-teman langkah ketujuh teman-teman ya, ini juga banyak yang ditinggalkan. Padahal salah satu perintah Rasul apa? Yaitu bacakan ayat-ayat Quran dan ayat-ayat Allah di rumah ya. Bisa baca Riyadus Sholihin ya. Kalau Riyadus Sholihin kan ini ada kumpulan ayat-ayat Quran, sekaligus juga kumpulan hadis-hadis sahih ya. Juga bacakan kisah para nabi, sirah nabawiyah ya, kisah-kisah
Rasul kita tercinta, ya, dan seterusnya teman-teman ya. Nah, ini memang teman-teman berat ya. Wah, Ustadz kok berat banget nih. Kita harus punya circle komunitas dakwah, harus mulai dari diri kita, harus cari pasangan yang terbaik gitu kan. Nanti kalau punya anak harus sekolah di tempat-tempat yang bergengsi. Nanti mahal nggak Ustadz? Nah, teman-teman biasanya yang jadi korban kalau cari tempat yang terjangkau itu nanti jarak ya. Banyak sekolah-sekolah yang bagus itu biasanya tidak dekat dari rumah kita ya. Berarti kita harus mengorbankan jarak, anak itu harus dirantaukan ya supaya mendapatkan guru yang terbaik. Jangan hanya mengandalkan dekat dari rumah tapi gurunya ala kadarnya. Itu kan tidak kita harapkan ya. Kita mencari guru yang terbaik meskipun guru itu jauh dari rumah ya, tidak apa-apa jauh dari rumah tapi gurunya yang terbaik ya. Gitu teman-teman ya. Syukur-syukur gurunya terbaik dekat dari rumah tetapi jauh pun tidak apa-apa. Gitu teman-teman. Yang intinya adalah teman-teman yang hidup yang berusaha untuk memanfaatkan setiap waktunya ya untuk membuat kita jadi apa namanya tuh mandiri ya, mandiri dan sehidupnya serius baik untuk suami, baik untuk istri, baik untuk anak-anak ya. Nggak ada itu istilahnya kita berleha-leha. Baik teman-teman, ini untuk materi sekarang. Silakan teman-teman yang mau bertanya jawab, open mic ya. Kita masih ada waktu. Materi malam ini ringan ya, ringan tetapi penting ya, karena banyak orang yang lalai dari sini. Di antaranya adalah tidak tidak punya komunitas dakwah, tidak punya komunitas yang amar ma'ruf nahi mungkar bersama ya. Jadi sendiri-sendiri aja nggak kenal siapa-siapa. Nanti pasti jadi kudet ya. Jadi nggak tahu ya pergolakan dakwah di luar sana seperti apa. Silakan teman-teman yang mau bertanya ya dibuka. Mau open mic boleh, chat juga boleh ya. Materi malam ini memang tidak berat, tapi ini serius teman-teman. Silahkan. Kalau pengalaman saya ya dulu memang namanya kita mencari komunitas dakwah tuh kadang memang tidak mudah ya. Karena kan kadang kita harus mencari dulu ke sana, mencari dulu ke sini ya. Tapi insya Allah di kota-kota besar di Indonesia sekarang banyak ya. Tadi contohnya misalkan kayak di Bandung ya, di Bandung itu ada STQ Habibur Rahman ya, Sekolah Tahfiz Quran Habibur Rahman. Itu buat laki-laki dan perempuan ya, tentu tempatnya dipisah ya. Itu dia untuk keluarga bisa, untuk jomblo juga bisa ya. Jadi dimulai dari maghrib itu sudah bertemu ya, sudah membicarakan Quran. Kemudian pada Isya mereka fokus menghafalkan Quran ya. Kemudian tidur, nanti tengah malam bangun mereka qiyamul lail bersama-sama. Kemudian nanti mereka habis subuh ada kajian lagi ya. Kemudian nanti ada evaluasi terkait hafalan Quran kita, ibadah kita dan semacamnya. Ini komunitas yang dahsyat ya. Saya merasakan bahwa wah ini adalah hal yang luar biasa. Harusnya setiap orang punya komunitas seperti ini ya. Sehingga baik kita maupun istri kita ya, baik jomblo-jomblo di luar sana ya, itu selalu punya lingkungan yang terbaik ya. Karena nanti kita bertemu dengan orang-orang, ih Masya Allah gitu kan. Dia sudah sejauh ini kita masih belum. Jadi kan motivasi buat kita gitu. Gitu teman-teman. Di Bogor ada tidak Ustadz komunitas dakwah seperti itu? Teman-teman ya, istri saya dari Bogor. Cuma saya secara pribadi belum pernah tinggal lama di Bogor. Nah untuk di Bogor teman-teman namanya mencari komunitas dakwah pasti tidak jauh itu dari organisasi atau dari masjid-masjid ya. Silakan teman-teman cari mulai dari ke organisasi-organisasi ya. Cari dari ke masjid. Nanti kalau teman-teman bisa menemukan ya di masjid ini ada perkumpulan apa yang rutin kajiannya apa gitu kan. Kemudian nanti bukan cuman datang terus pulang gitu aja gitu kan. Tetapi juga saling kenal dan terikat kita semua ya dalam satu majelis ya. Gitu teman-teman ya. Afwan Ustadz tadi ada menyebutkan sekolah Al-Quran Wadi Mubarak ya Ustadz. Kalau tidak salah dengar. Iya betul, Wadi Mubarak ya di Bogor ada, di dekat mana? Dekat Megamendung kalau nggak salah. Saya pernah ke sana. Oh, Masya Allah. Ini ada gurunya teman-teman ya, baru saya ceritain. Gimana? Ini pengajar dari Wadi Alhamdulillah. Mubarak. Boleh diceritakan bagaimana sekolah Wadi Mubarak mengajarkan Quran pada anak-anaknya? Ya, Ustadz anak kan ngajar di cabangnya, Ustadz di Iya. Riau, Ustadz.
Masya Allah. Ya seperti itu. Hmm. Usia berapa biasanya anak-anak menghafalkan Quran di sekolah Kak Feby? Untuk tautnya itu dari taut itu ada 3 kelas kan Ustadz. Kelas Iya. pertama itu untuk anak 4 tahun, Mhm. kelas kedua itu untuk anak 5 tahun, dan kelas terakhir itu untuk anak yang 6 tahun, persiapan SD-nya Masya Ustadz. Allah. Alhamdulillah di sini juga udah ada SD Qurannya juga kan Ustadz, ada Iya, iya. SDQ-nya juga. Mhm. Masya Ya, Allah. Oke, alhamdulillah. biasanya 6 tahun kalau masuknya dari usia 4 tahun, udah berapa hafalan Qur'annya? Mmm, untuk yang paling banyak ini sekarang itu Ustadz udah ada yang 6 juz, 5 juz 6 Ustadz, juz, 5 juz. yang Ya, paling Masya banyak. Allah ya. Ya, Iya, iya, iya. minimalnya 3 juz gitu Ustadz. Minimalnya 3 juz ya. Iya, Masya Allah ya. Nah, Ini ada pertanyaan lagi, saya saat ini sedang ikut salah satu program Madi Mubarak yang 9 jam pasti baca Quran. Wah, Masya Allah ya. Baru saya cerita, ternyata di sini banyak pelaku-pelakunya, pengajar-pengajarnya, ya, siswa-siswanya juga. Ayo, Kak Feby, kalau yang ingin sampai hafal 30 juz, anak kecil ada nggak tuh? kalau untuk program 30 juz itu di SD-nya Ustadz. Jadi Oh, di untuk SD-nya. yang di TAUT, untuk yang di TK-nya itu 3 Mhm. sampai 5 juz Ustadz. Oke. Yang SD-nya ada yang sampai hafal Quran ya? Ya, SD-nya baru jalan 2 tahun Ustadz, jadi Oh, masih SD-nya baru angkatan jalan 2 pertama. tahun. Iya, iya, Mhm. iya. Masya Allah, kalau saya bertanya kepada para penghafal Quran, memang ada berbagai macam program ya untuk menghafalkan Quran sampai ke tingkat mutqin ya. Cuman memang yang saya tahu bahwa kalau orang itu serius menghafalkan Quran, biasanya kurang dari 2 tahun itu selesai. Apa betul Kak Feby? Bukan menghafal Al-Quran kalau mungkin gitu Ustadz, Iya, tergantung juga ya kan Ustadz, tergantung ya betul. pastinya jelas tergantung kesungguhan, apalagi kalau anak-anak itu kan mudah menghafalnya ya kan Ustadz, karena Iya, ya anak-anak itu belum terkontaminasi dosa-dosa duniawi kayak gitu kan Ustadz, jadi iya, mudah. Tapi itu masih ini juga kan Ustadz, tergantung sama peran antara orang tua dan guru Ustadz gitu. Jadi iya. dalam apa, kita membimbing anak-anak menghafal Al-Quran itu emang butuh banget peran guru dan orang tua tuh emang harus deket banget kayak gitu, Ustaz. Jadi kerjasamanya kayak gitu, Ustaz. Iya, Masya Soalnya Allah ya. anak-anak itu kan belum bisa baca Quran kan, Ustaz. Jadi mereka itu menghafalnya itu paling dari rekaman Syekh Aimannya, terus ustazahnya yang mentalkinkan, nanti orang tua yang bantu murojaah di rumah, seperti itu, Ustaz. Iya, Masya Allah. Iya, ya, baik, Masya Allah ya. Saya juga punya ini ya, teman-teman yang belajar baik itu di Kutab maupun itu di Taud ya. Itu memang Masya Allah ya 1 bulan sudah hafal Quran surat Al-Waqiah misalkan untuk anak kecil padahal ya yang masih masih belum masuk SD. Itu dahsyat sekali karena kalau saya mengingat diri saya sendiri, wah telat banget lah saya dulu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan anak-anak yang sudah sejauh itu di masa sekarang. Masya Allah. Kalau Kak Mita ini sekarang sedang ikut program apa? Boleh diceritakan? Kalau bulan Ramadan sebelumnya ini sih ikut program yang sebelumnya Pratasin gitu, Hmm, memperbaiki apa tajwid-tajwidnya iya, iya, untuk iya. via Zoom, belajarnya via Zoom seminggu 2 kali Masya di jam Allah. sore kemudian Iya, iya. semakin kesini kan pasti selalu ada informasi dari adminnya karena udah simpan nomor adminnya, pasti kalau admin bikin story itu kayak selalu ngeliat gitu, tertarik, pengen banget. Iya, Ternyata iya. selama ini tuh bacaan Al-Quran kita tuh masih salah kaprah gitu loh, ketika ikut itu tuh ya Betul. Allah, Masya Allah banget, ilmunya luas Iya, banget iya. gitu. Luar biasa sih Wadi Mubarak. Iya, Saya iya. ikut yang Wadi Mubarak Puncak. Oh gitu ya, Masya Allah ya. Itu teman-teman ya, saya juga dulu pernah ketemu sama siapa itu yang terkenal punya Matan Al-Jazari. Siapa namanya tuh? Syekh Hanova ya, Syekh Hanova. Itu katanya kalau Syekh Hanova itu kalau buka karantina itu bisa sampai 4 bulan ya buat belajar Matan Al-Jazari buat menguasai ilmu tahsin ya, ilmu tajwid. Masya Allah memang ilmu tajwid ini ilmu yang luar biasa ya. Gimana kita selama ini membaca Quran, kita mengira sudah betul, padahal ternyata
kesalahan-kesalahan itu berlimpah ruah ya. Kita merasa bacaan Quran itu sudah tepat, padahal kalau di hadapan guru Quran, kita itu huruf-hurufnya banyak yang salah ya. Ini juga merupakan Iya benar. suatu apa ya, terobosan baru ya bagi kita orang-orang Indonesia, alhamdulillah ya, di mana bukan hanya sekarang sampai tahap Iqra, tetapi juga sudah sampai ke tahap tajwid. Silakan yang mau open mic, ini Kak Doni mau bertanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau izin Waalaikumsalam nanya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya silahkan. Mau nanya berkaitan sama materi yang beberapa pertemuan yang lalu itu tentang Boleh. mahar kalau nggak salah. Boleh Gitu. silahkan. Jadi koreksi saya ya Ustaz ya, kalau misalkan salah, seingat saya itu satu bilang kalau mahar itu basically bukan hal yang main-main. Jadi Betul. yang ibatan jangan seperangkat alat sholat teuing. Iya betul. Apa sih Indonesia gimana ya? Karunya. Ya, jangan cepat alat banget ya. Ini kenapa orang Sundanya Ya, gitu. keluar? Oke, terus? Terus kan maharnya jadi harus yang ibatan ya, maksudnya setinggi-tingginya lah kasarnya mungkin kayak gitu. Karena nanti di akhirnya misalkan ada kasus perceraian, si mahar itu dibalikin laginya lebar, sayang Iyalah, ya dibalikinnya. sayang ya. Kalau istri Gitu. hulu ya, kalau istri menuntut cerai, nanti sayang untuk dibalikan. Ya, terus gimana? Nah, kalau itu misalkan si maharnya itu apakah emang harus benda yang sama saat dikasih dari pihak laki-laki ke perempuannya, atau value-nya aja yang dilihat, misalkan dikasih emas 1 kilo, balikin laginya mah ya bebas, emasnya mau mana aja asal 1 kilo lagi gitu. Atau gimana? Oke, baik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk terkait dengan mahar ya, mahar itu memang biasanya adalah benda yang berharga ya. Tadi bisa rumah, bisa perkebunan, bisa emas ya. Nah, kalau teman-teman kalau terkait dengan emas itu kan sebenarnya adalah barang yang substitusional ya, barang yang bisa diganti dengan nilai yang sama persis ya. 1 kilo emas, mau emas yang ini, mau emas yang itu, sama nilainya tetap 1 kilo emas. Nah, itu berarti bisa diganti dengan barang yang lain namun senilai. Itu ya, Kak Doni. Apakah jelas? Oke. Kalau bendanya yang nggak bisa langsung dinilai kayak gitu gimana tuh, Ustaz? Contohnya? Misalkan kayak kendaraan deh gitu. Misalkan Baik. mobil yang Oke. sekarang beda sama yang 10 tahun kemudian misalkan gitu. Oke, baik. Nah, teman-teman, namanya mahar itu dikembalikan barang yang sama ya. Kalau misalkan dulu maharnya mobil Avanza, ya balikinnya juga mobil Avanza. Toh nanti kalau barangnya turun mesin, itu kan dipakai sama istri kan. Itu maharnya istri, punya istri, ya istri pakai ketika turun mesin, ya nanti dibalikin yang itu-itunya lagi gitu. Baik teman-teman, ini masanya waktunya udah habis ya, udah sebentar lagi Zoom-nya mati. Sebenarnya kalau mahal tadi ya, kalau mobil harusnya sih dikembalikan kualitasnya sama seperti dulu waktu pertama beli ya. Ketika turun mesin kan emang sayang, tapi ya kalau suaminya Rito itu nggak apa-apa. Baik teman-teman, ini maaf saya jadi terburu-buru karena ternyata waktunya sudah mepet. Alhamdulillah ya kita malam ini sharing banyak, mudah-mudahan bisa dapat ilmunya. Insya Allah besok kita ketemu lagi, udah 40 menit. Terima kasih semuanya, kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum. Alhamdulillah.